ketemu lagi di Bali Avatar ya. Hari ini kita akan mendiskusikan, melanjutkan episode sebelumnya. Jadi kalau podcast yang 35 kemarin, itu sekarang hari ini kita lanjutkan dengan podcast 36, yaitu Vibrasi Bali, Energi Spiritual, dan Taksu. Ya. Oke, jadi kita akan bahas itu karena yang kemarin belum selesai ya. Jadi harus kita bahas lagi lebih detail. Jadi vibrasi Bali, energi spiritual dan taksu ini nanti saya, seperti biasa saya akan tanya sekarang sama Pak Taryoda ya. Jadi kenapa Bali harus wisata spiritual dan juga bagaimana itu harus dilakukan kan begitu ya. Oke, gimana? Silakan Pak Taryoda mungkin punya pandangan. Ya, Kerama Semeton Bali Avatar ya, thank you masih setia menyaksikan ya. Jadi why Bali dan how spiritual tourism gitu kira-kira ya. Jadi lanjutan podcast 36 ini seri dari lanjutan 35 gitu. Ya, jadi Bali itu kan menurut pendapat spiritualis global gitu ya. Mereka yang belajar spiritual, saya dapat referensi dari beberapa sumber gitu. Bali itu ternyata lokasinya, titik koordinatnya itu di persimpangan cakra bumi, cakra minor bumi gitu. Jadi di persimpangan itu, jadi lokasinya unik. Jadi karena itu Bali memang salah satu tempat yang direkomendasi untuk memperdalam spiritual gitu kira-kira, global loh itu ya. Nah, terus yang lain adalah kita tahu dulu cerita Plato bahwa Atlantis itu ternyata di Nusantara, dan Jawa adalah salah satu bukti peninggalan gimana peradaban Jawa itu sedemikian rupa ya. Dan Majapahit sebelum di masa habisnya kan rata-rata pemukanya itu banyak yang pergi ke Bali, jerah ke Bali, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin karena itu Bali memang tempat yang unik ya, sedemikian rupa. Gitu kira-kira Avatar Den. Kalau Avatar Den melihatnya seperti apa kira-kira? Oke, kalau saya melihatnya gini, jadi Bali itu kan memang kita lihat yang sekarang aja ya, Bali sekarang sangat terkenal, Bali sudah dikenal seluruh dunia lah, bahkan lebih dikenal daripada Indonesia. Jadi kita memang diberi sebuah anugerah besar ya. Nah, sekarang anugerah besar ini tentu harus kita pakai, harus kita manfaatkan dengan maksimal. Tidak semua daerah walaupun ingin berusaha menjadi daerah yang punya aura spirit yang bagus, tetapi belum tentu mereka mendapatkan itu. Sementara ini bagi kita ini adalah sebuah blessing, sebuah endowment, sebuah anugerah. Nah, jadi sekarang PR kita bersama sebagai orang Bali untuk bagaimana ini anugerah ini kita syukuri dengan menggunakannya sebaik-baiknya. Nah, jadi kalau bahwa itu tadi seperti kita sudah sepakat bahwa Bali memiliki sebuah aura spiritual yang sangat baik. Sekarang bagaimana kita memanage-nya agar ini dapat dinikmati oleh lebih banyak orang di seluruh dunia ya. Tidak hanya oleh orang Bali tetapi juga oleh seluruh dunia. Nah, itu tentu harus di-manage dengan baik, dan itu image ini juga harus betul-betul dijaga, kemudian didiseminasikan, disebarluaskan secara lebih intens, sehingga orang ke Bali sekarang tidak hanya sekedar mencari destinasi seperti yang mereka ketahui selama ini saja, tetapi mereka juga akan mendapatkan sebuah dimensi baru, sebuah ya katakanlah sebuah ya dimensi baru dari Bali. Itu menurut saya, Pak Taryoda. Jadi menurut saya simpel saja. Mari kita bersama-sama orang Bali ini menyadari bahwa ada potensi yang selama ini belum kita maksimalkan, dan sekarang saatnya kita untuk memaksimalkan itu. Gimana kalau menurut Pak Taryoda? Ya, di samping kita tahu juga Bali itu kan ada istilah taksu ya. Taksu itu menurut kosakata baku bahasa Bali gitu ya. Nah, secara umum taksu mengandung arti daya, kekuatan, karisma. Taksu merupakan faktor penentu suatu keberhasilan. Jadi Bali sebenarnya sudah punya konsep bagus taksu ya. Taksu itu ada energinya, ada vibrasinya, ada frekuensinya, kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi saya melihatnya seperti ini ya. Bali itu sudah terkenal deh ya. Yang kita dengar dari teman-teman pariwisata, dulu spa kan
berawal dari Bali, makanya spa-spa di seluruh Indonesia, mungkin di beberapa negara juga ngambil role model spa Bali gitu ya. Padahal untuk kesadaran murni itu kan meliputi mind, body, dan soul gitu ya. Jadi kalau spa kan di body aja ya, mungkin sedikit di mind dan soul. Nah, selama ini kita dengar juga di Bali ternyata karena wisatawan spiritual ini dia khusus katanya, konon khusus. Jadi rata-rata sudah banyak kelas yoga, kelas meditasi, kelas compassion ya, kelas spiritual seperti ini sambil jalan aja. Jadi seperti pelengkap kira-kira seperti itu. Nah, di zaman pandemi seperti ini Bali kan sepi nih. Padahal kita tahu spiritual tourism itu adalah destination business. Jadi destination business itu sama dengan barbershop ya. Jadi dimanapun dia berada, mau dimasuk gang, mau di tempat yang sulit, mau dalam kondisi sulit, dia tetap akan dituju. Ya, sama aja seperti tempat peribadatan sampai di close gitu. Nah, kebetulan Bali kan di lockdown nih. Nah, kalau misalnya dibuka lockdown itu, kalau dia destination business spiritual tourism itu pasti segera diserbu lagi. Nah, barangkali how manage spiritual tourism ini yang kita harus diskusikan. Avatar Dan melihatnya seperti apa kira-kira seperti itu? Oke, jadi konsep menarik dari Bali taksu itu ya. Jadi kalau orang Bali bilang sih, memang orang itu kadang-kadang atau suatu daerah itu atau suatu katakanlah tampilan dan sebagainya itu ada yang namanya metaksu atau enggak. Metaksu itu artinya bertaksu. Nah, ini memang sebuah vibrasi khusus ya, sebuah vibrasi energi khusus yang memang sudah dikenal oleh orang Bali. Sehingga dalam setiap tempat sembahyang masing-masing keluarga di Bali itu ada suatu pelinggih yang namanya pelinggih taksu ya. Pelinggih taksu itu adalah suatu tempat di mana kita memuja Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa dalam manifestasi beliau sebagai betara atau sebagai pemberi energi taksu ini. Ya, energi taksu ini biasanya kalau contoh mudahnya biasanya dimiliki orang bisa belajar tari Bali, semua orang bisa belajar tari Bali. Tapi hanya orang yang mempunyai taksu sajalah yang akan memiliki sebuah karisma, misalnya begitu. Itu contoh mudahnya. Jadi sesuatu yang memang sifatnya intangible, sesuatu yang sifatnya tidak bisa dilihat, tetapi dia dapat dirasakan. Jadi semacam, mungkin dalam padanan kata yang gampangnya itu semacam aura energi atau vibrasi energi yang dimiliki oleh seseorang atau suatu benda atau suatu performa gitu ya. Yang itu yang membuat orang Bali mengatakan itu namanya taksu. Dia punya taksu gitu ya. Nah, ini Bali sendiri sebagai sebuah daerah juga pasti memiliki sebuah taksu dari pulau ini. Seorang teman yang mendalami indera keenam dan seterusnya mengatakan ketika dia menyeberang dari Lombok ataupun dari Jawa ya, ketika memasuki Bali itu seperti ada sebuah serubung, sebuah serubung semacam niskala lah yang tarik dan membuat orang betah ya. Dan ini mungkin tidak lepas ya Bali unik lah ya. Kita tahu ya, banyak cerita serupa juga dari kawan-kawan yang sudah pergi ya. Kalau kita misalnya terbang ke Bali juga kan tanpa kita sadari begitu mendarat aja atau barangkali menonton video nyampe di Ngurah Rai gitu, auranya sudah beda. Ya gitu kira-kira Pak Tarden ya. Ya, seperti itulah. Jadi itu tidak lepas dari sistem keyakinan yang dari leluhur kita wariskan kepada kita sekarang, sehingga seluruh spirit yang ada itu tidak boleh dimusuhi. Spirit yang ada itu semua diajak harmoni. Ya, living in harmony with all creatures, with all kind of spirits. Jadi semua spirit itu tidak ada yang modelnya diusir, semua dinegosiasikan. Jadi kalau misalnya ada rumah angker itu, rumah angker kalau di Hindu Bali tidak diusir yang angkernya itu, tapi mereka diajak negosiasi, diekspresikan bahwa kami
permisi, kami menghormati Anda, tapi tolong kami beri ruang, dan Anda tolong ke ruang yang lebih cocok, kompatibel untuk Anda. Seperti itu modal kurang lebih. Ya. Itu tradisi leluhur Bali yang memang menurut saya membuat Bali begitu unik, dan itu harus dijaga, itu harus dilestarikan. Itu menurut saya Tata Leoda. Mungkin Pak Tata Leoda tambah lagi apa yang bisa disampaikan? Ya, ini meneruskan jadi how spiritualism tourism itu ya. Barangkali kita bicara data, sebelum bicara data mungkin kita dengar juga Menteri BUMN mengatakan Bali akan dijadikan pusat rumah sakit modern di Indonesia gitu. Jadi agar orang Indonesia tidak banyak berobat ke luar negeri, mungkin nanti ke depan rumah sakitnya lengkap ya, standar internasional akan banyak dibangun di Bali. Nah, cuman barangkali kita melihat data itu dari sisi jasmaniah ya. Kita kan ada mind, body, sama soul ya, itu kira-kira. Jadi yang saya mau sampaikan soal data mental health ya. Di Indonesia saja yang data yang saya baca ada 15 juta orang yang bermasalah dengan kesehatan mentalnya. Cuman hanya 8% aja yang menyadarinya gitu loh. Jadi pergi ke psikolog maupun ke psikiater ya, atau barangkali ke rumah sakit jiwa something gitu ya. Nah, di dunia itu datanya 300 juta ya, dengan persentase yang serupa. Jadi kalau kita lihat kelas ekonomi 300 juta itu pasti dari tingkat atas sampai tingkat bawah, karena kesehatan mental itu nggak memandang status sosial, saya perhatikan. Jadi apalagi di zaman medsos seperti sekarang, orang rame tapi merasa sepi gitu ya. Nah, ini barangkali bisa digali ya, bisa digali seperti apa barangkali tolok ukurnya. Mungkin kerama semeton di Bali ya, kerama adat kan banyak tuh sekarang. Ini kesempatan sekarang seperti Pak Kandil barangkali sudah mengelola homestay kecil ya, barangkali seperti film Julia Robert itu ya. Jadi cari spiritual healer gitu ke desa-desa yang sepi, barangkali lebih diintegrasikan. Mungkin Pemda Bali mesti ambil inisiatif barangkali ya, gimana caranya membuat satu kebijakan sehingga spiritual tourism ini lebih holistik, barangkali begitu, lebih lebih benar-benar persiapannya matang, kelasnya internasional ya. Walaupun misalnya homestay atau kerama adat barangkali ngadakan spiritualism healer gitu, healing something, kelas yoga, kelas macam-macam. Cuman di tiap kabupaten atau barangkali di kelas provinsi di Bali mesti ada ahli-ahli seperti psikolog yang kualifikasinya internasional ya, psikiater juga kualifikasinya internasional ya, segala kelas masuk. Barangkali juga ahli-ahli yang lain seperti ahli hipnoterapi dan seterusnya. Jadi barangkali Pemda Bali bisa mengundang, ngadakan seminar soal ini, garap ini lebih serius, tapi impact-nya bisa dirasakan oleh masyarakat sampai ke kelas kerama adat. Jadi barangkali kuenya terbagi rata gitu lah Pak Tarden. Kan kemarin keluh kesahnya pariwisata Bali ini dikuasai oleh konglomerasi. Jadi dengan spiritual tourism ini barangkali kue-kue ini bisa dibagi-bagi. Kita tahu juga Bangli sekarang kan pusat rumah sakit jiwa ya. Itu kan konotasi kita langsung agak gimana gitu ya. Padahal rumah sakit Bangli itu kan banyak ada psikiater ya. Jadi orang yang betul-betul ahli, cuman ini disiapkan karena ke depan dengan kemajuan zaman penyakit utama manusia itu di mental health tadi ya. Yang saya baca satu lagi Pak Tarden. Jadi saya baca dari dokter ahli terapi jiwa gitu ya, Dokter Jimmy Ardian mengatakan 3 tipe kesendirian ya. Kesendirian itu beda dengan sendiri. Jadi kesendirian itu di tempatnya rame, tempatnya hiruk pikuk tapi dia merasa sendiri. Loneliness kesepian ya. Ada eksistensi, ada emosional, ada social loneliness. Jadi seperti itu. Jadi ini penyakit modern ya yang mesti diterapi dengan baik. Barangkali ini bisa potensinya digarap menjadi spiritual tourism. Itu barangkali dari saya. Pak Tarden barangkali melihatnya seperti apa kira-kira? Oke, baik. Jadi mungkin ini setelah ini kita akhiri dulu diskusi kita supaya tidak terlalu panjang juga durasinya. Jadi nanti kita akan berikan kesempatan kepada yang lain semua untuk bisa mempertimbangkan dan merenungkan. Tapi intinya dari ini menurut saya
ke depan memang pariwisata kita harus menjadi lebih dinikmati oleh semua pihak ya, no one left behind lah. Betul. Jadi kita jangan sampai pariwisata ini hanya dinikmati sekelompok orang saja, apalagi kalau sekelompok kecil itu kan sangat tidak terasa manfaatnya bagi masyarakat Bali, semeton Bali semua. Nah kemudian juga ada pendekatan-pendekatan yang khas Bali ini menurut saya memang kita harus akomodasi karena Bali ini tidak seperti misalnya katakan psikologi atau pendekatan-pendekatan psikiatrik lainnya yang selama ini hidup dalam dunia barat ya. Di Bali itu kalau saya lihat dari cerita-cerita para senior itu justru orang kadang-kadang disembuhkan melalui sebuah ritual-ritual kecil ya. Ritual-ritual kecil atau ya mungkin artinya yang dimaksud kecil ini bukan ritual besar yang sangat melibatkan banyak orang, tetapi misalnya memprascita, membiakala, melukat ya, kemudian itu adalah khas Bali yang juga banyak orang yang katakanlah bingung kemudian mengalami disorientasi secara psikologis, itu mereka kemudian sangat merasakan. Ada beberapa orang barat, orang bule bahkan mereka setelah melukat itu mereka merasa semua bebannya hilang. Ya, itu kan artinya itu pendekatan khas Bali menurut saya. Jadi kita bisa combine dengan pendekatan psikologi barat yang memang secara sangat saintifik dikombinasi dengan pendekatan khas Bali yang memang juga mungkin hasil eksperimentasi dari leluhur-leluhur kita dikombinasi dengan mungkin ilmu tertentu yang memang kita belum semua tahu, tetapi hal-hal seperti itu melukat, membersih, kemudian memprascita dan seterusnya itu ternyata punya efek banyak juga yang berhasil. Nah ini mungkin bisa jadi satu dilakukan oleh semua orang, katakan begitu ya. Jadi tourism menjadi sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang Bali yang asli Bali. Ya, mereka bisa menjual katakanlah paket-paket tertentu untuk psikologi, psikiatrik dan sebagainya. Tetapi secara umum yang harus akhirnya menjadi dapat kue semua itu adalah semua orang Bali. Jadi nanti selain pariwisata yang sudah ada, yang sudah existing, kita harus tambah dengan tourism, ya, spiritual tourism, dan ini bentuknya tidak harus besar, tidak harus mahal, tidak harus mewah, tetapi bisa dilakukan oleh setiap desa adat misalnya. Setiap pemangku di pura bisa melakukan itu. Mereka bisa menerima, katakanlah, tapi tentu harus jelas ke desa adat, koordinasinya jelas sehingga tidak dianggap mangkunya nyari ceperan sendiri gitu ya, misalnya begitu ya. Jadi ada koordinasi, ada semacam dibuka bahwa kami akan mengadakan semacam ritual yang mungkin silahkan kalau mau diikuti, tapi tidak harus Anda berarti masuk agama Hindu, bukan, berarti ini sebuah ritual psikologis saja, membuat Anda mungkin bisa merasa tenang, silahkan. Nah misalnya begitu ya, itu saya pikir perlu dielaborasi, sehingga ya semua pihak bisa ikut lah, gitu ya. Oke, apa terakhir mungkin sebelum kita tutup? Cukup keren, ya? Spiritual Bali bisa keren ya. Bisa keren banget dan bisa khas banget dan orang akan berbondong-bondong ke sini. Baik, itu saja insight dari kami, mungkin bisa menjadi salah satu bahan konsiderasi pertimbangan semua teman-teman Bali. Kami persilahkan untuk bisa elaborasi lagi, eksplor lagi, dan seterusnya silahkan undang kami kalau katakanlah undang itu artinya kontak kami kalau seandainya ingin berdiskusi lebih lanjut. Ini sangat menarik ya, tapi kami sengaja batasi ya durasi supaya tidak terlalu panjang ya, perlu menyita waktu. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan kami akan kembali nanti dengan topik berikutnya. Terima kasih, suksema, Om. Salam sehat. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise.